Ya. Ya. Satu yang kami hormati dan dan juga tentunya sahabat surga boleh ya, boleh lah, harus. Iya. Alhamdulillah yang insya Allah semua dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صلي على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah, kepada Allah kita semua meminta pertolongan baik urusan dunia maupun akhirat. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah hari ini telah menentukan kita di masa kita di hari ini. Alhamdulillah berkenan menjadi tuan rumah, semoga rumah ini bersama kita. Amin. Dan tentunya silaturahmi bulan Ramadan ini menjadi silaturahmi yang sangat istimewa, ya. Ya. Dengan makhluk kita semua tahu ya, sebagai umat Islam merupakan suatu nikmat yang sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Insyaallah kita semua dalam bimbingannya, dalam hidayahnya, agar dapat menyelesaikan ibadah puasa kita dengan penuh keimanan, keikhlasan hingga selesai Ramadan. Semoga kita semua dimasukkan dalam golongan tantangan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki kita, budget kita, agar kita juga dapat melaksanakan ibadah pemimpinan secara sebaiknya. Demikian pernyataan dari kami, dan hari ini temanya sangat indah, yaitu bahagia di bulan Ramadan. Sampaikan video kita yang sudah kita nantikan selama ini, kita sibuk, alhamdulillah rezeki hari ini kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Mari sebelum kita mulai diskusi atau kajian, kita membaca doa sebentar ya, Bu ya. Membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, ibu-ibu sekalian, saya langsung saja to the point-nya biar waktunya juga bisa tercukupi. Saya mau nanya dulu ya, nanti kalau jawaban saya, tebakan saya salah, ibu bilang salah. Kalau benar, bilang benar ya. Jadi semua yang hadir di sini, ya, apapun kegiatan yang ibu lakukan, pasti tujuannya itu cuma satu, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ada yang lain? Oke ya, berarti tebakan saya benar ya. Jadi setiap orang, siapapun orangnya, mau suka mau tidak dengan rutinitas masing-masing, pasti tujuannya menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Siapapun orangnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya. Kira-kira menurut ibu semua, ini santai aja ya. Menurut ibu tuh bahagia itu mudah atau sulit? Nah, ini. Mudah kalau keinginan kita terwujud. Nah, sulit kalau tidak terwujud atau tercapai. Kan begitu kan? Mudah kalau anak kita sesuai harapan kita. Sulit ketika anak tidak sesuai dengan harapan. Padahal kenyataannya, saya mau bertanya ya, kita tuh bisa nggak mewujudkan semua keinginan kita? Nggak bisa kan? Nah, berarti ketika keinginan kita tidak terwujud, biasanya kita bahagia atau tidak bahagia? Berarti saya ulang lagi ya. Berarti menurut ibu-ibu bahagia itu mudah atau sulit? Nah, sekarang jadi beda nih jawabannya. Tadi kan mudah, sekarang sulit kan? Nah, kan tergantung kan? Loh, betul nggak? Karena kenyataannya suka nggak suka tuh manusia pasti hidupnya ingin mewujudkan apa yang diinginkan.
Siapapun itu kan, kayak ibu, saya sekarang ngaji di sini pun pasti punya tujuan, betul nggak? Misalnya tujuannya apa? Oh, silaturahmi, ingin senang, ingin ketemu teman, kan begitu kan? Artinya, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, itu harusnya ujung-ujungnya harus menuju bahagia. Kan begitu harusnya. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, terus apa yang harus kita lakukan? Agar kita tuh benar-benar ujung-ujungnya bahagia. Jangan-jangan kita kadang-kadang mengejar sesuatu, tapi ternyata nggak buat bahagia, kan buang-buang waktu. Padahal hidup kan cuma sekali, nggak bisa diulang. Jadi sekarang kita akan fokus bagaimana di bulan Ramadan ini. Agar benar-benar apapun yang kita lakukan, setiap rutinitas apapun, itu ujung-ujungnya harus bahagia. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan saya, bisa nggak sih kita tuh bahagia kalau tidak mengikuti Al-Quran misalnya? Nggak bisa ya, berarti kata kunci yang pertama, langkah pertama, kalau kita ingin bahagia, kita harus mau mengikuti Al-Quran. Misalnya gini, saya mau nanya dulu, misalnya gini ya. Misalnya nanti ayat-ayat Al-Quran yang nanti saya buka, itu misalnya tidak sama dengan kebiasaan ibu selama ini. Berarti ibu ngikuti Al-Quran, atau Al-Quran disuruh mengikuti kebiasaan kita. Oke ya, karena ibu ingin bahagia ya. Baik, kita buka dulu. Benar nggak Allah pun ingin kita bahagia? Surat 20 ayat 2, silakan. Surat 20 ayat 2. Kita akan banyak tadabbur Al-Quran gini ya. Diskusi dengan saya dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, surat 20 ayat 2. Apa kata Allah? Surat 20 Toha ayat 2. Apa kata Allah? Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran, ya, surat 20 ayat 2 itu, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Berarti tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kita susah atau supaya kita bahagia. Baik, jadi Allah pun ingin hidup kita bahagia atau susah. Kita pun kalau ditanya ingin bahagia atau susah. Baik, Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Berarti logikanya bahagia itu mudah atau sulit? Oke. Nah, saya ulang lagi ya. Allah menurunkan Al-Quran agar manusia tidak jadi susah. Ternyata kita pun kalau ditanya ingin bahagia. Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Berarti logikanya bahagia itu mudah atau sulit? Logikanya mudah. Bagi siapa? Yang mengikuti Al-Quran. Berarti akan sulit kalau tidak mengikuti Al-Quran. Jadi simpel aja ya, ibu-ibu ya. Jadi harusnya bahagia itu mudah bagi yang mengikuti Al-Quran, akan sulit bagi yang tidak mengikuti Al-Quran. Mari kita buktikan. Benar nggak nanti kalau ibu mengikuti Al-Quran, ibu tuh harusnya diberikan kebahagiaan oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 38. Coba. Surat Al-Baqarah ayat 38. Benar nggak? Kalau kita mengikuti Al-Quran, coba. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Berarti petunjuknya sudah datang belum? Sudah, ini yang kita baca ya. Terus? Maka barang siapa mengikuti petunjukku. Barang siapa mengikuti Al-Quran atau petunjuknya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini siapa yang jamin? Allah. Baik, saya mau bertanya. Ibu masih ada rasa takut dan bersedih? Ya, iya kan, makanya ya, saya ulang. Ya, makanya saya tanya, kan menurut coba sekali, barang siapa mengikuti aja? Pasti. Barang siapa mengikuti petunjukku. Barang siapa mengikuti Al-Quran. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini cirinya. Berarti kalau kita masih ada rasa takut dan bersedih, berarti kita itu sudah mengikuti atau kurang mengikuti. Nah, ini yang mau kita bahas. Ya, jangan-jangan kita selama ini ngaji, tapi masih ada rasa takut dan bersedih. Padahal salah satu fungsinya ngaji itu maksudnya ibu belajar Al-Quran, belajar hadis, dipraktekkan sampai tidak ada rasa takut dan bersedih. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa orang yang mengikuti Al-Quran itu kok tidak ada rasa takut dan bersedih? Kan padahal kenyataannya kita hidup masih ada rasa takut dan bersedih nggak? Nah, di mana ini salahnya? Nah, ini yang mau kita bahas, gitu loh, Bu. Jangan-jangan kita bertahun-tahun membahas Al-Quran tapi masih ada rasa takut dan rasa sedih. Kan sayang waktunya.
Betul? Nah, sekarang mari kita tanya. Ini hal yang mendasar ya. Mohon maaf, ibu tuh diperintah Allah, disuruh menjalani hidup atau memikirkan hidup? Menjalani hidup. Kenyataannya ibu ketika dikasih masalah, menjalani atau memikirkan? Ya. Iya. Saya ulang. Ibu selama ini disuruh Allah tuh menjalani hidup atau memikirkan hidup? Menjalani ya, semua ya. Setuju ya? Pertanyaan kedua. Kalau memang ibu disuruh menjalani, berarti nanti ketika ibu diuji atau diberikan masalah, ibu tuh mikir atau menjalani? Baik, saya mau nanya gini ya. Kalau sudah ada petunjuknya, masih mikir atau jalani? Lah kalau misalnya masih mikir, berarti sudah ada belum petunjuknya? Gini. Saya kasih gambaran. Nih, saya mau ke toilet, ya. Saya mau ke toilet. Saya nggak tahu ini rumah toiletnya di mana. Cuman pas saya mau ke toilet, di sini ada tanda panah, lurus, belok kanan, turun ke bawah, belok kanan, misalnya. Saya masih mikir atau ikuti saja? Kenapa saya tinggal ikuti atau menjalani saja? Karena sudah ada petunjuknya. Sekarang saya mau nanya, tugas kita tuh menjalani petunjuk atau memikirkan masalah? Menjalani petunjuk kan? Ibu ketika dikasih masalah tuh memikirkan atau menjalani? Loh iya, makanya ini mau saya luruskan ya. Ayo, jujur, ibu selama ini kalau punya masalah, menjalani atau memikirkan? Selama ini kalau punya masalah. Kalau ibu masih mikir, berarti sudah ada petunjuknya atau belum? Kalau masih mikir? Belum. Nah kan, padahal sudah ada belum petunjuknya? Pertanyaan saya, kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak langkah demi langkah menyelesaikan masalah hidup? Di dalam Al-Quran ada. Berarti ibu tuh tinggal mengikuti atau memikirkan? Nah, ibu ketika diuji, dikasih masalah, mengikuti atau memikirkan? Menjalani deh. Habis loh, karena ibu sebenarnya sudah ada petunjuknya kan? Kan harusnya kalau udah ada petunjuknya ngapain mikir lagi, kecuali ibu mau buat petunjuk baru. Lah silakan mikir. Lo kan ini petunjuknya udah ada kan? Ayo jujur. Berarti yang namanya petunjuk itu kan tinggal dijalani. Nah, saya mau nanya, tapi kenyataannya ibu saat dikasih masalah menjalani, memikirkan. Hah? Kedua-duanya manusia, Pak. Iya, makanya ini saya mau luruskan. Ayo. Coba, saya mau nanya ya. Kalau sudah ada petunjuknya, berarti pikiran itu untuk mengikuti petunjuk atau mikir besok bagaimana? Sudah begitu atau masih mikir besok gimana? Ibu mulai tahu salahnya di mana? Iya. Coba. Ayo, coba. Ibu silakan berpikir sebentar ya. Enggak, saya cuma ingin ngebuka dulu. Ya, nanti kita lihat ya. Baik. Enggak, saya ulang lagi. Ibu tuh percaya nggak Al-Quran itu solusi hidup? Benar. Kalau percaya tuh tinggal dijalani atau masih dipikirkan? Kalau masih mikir, percaya nggak? Nah. Baik. Saya mau nanya, di Al-Quran ada nggak caranya? Ada. Ini yang mau saya pas. Saya takut khawatirnya tuh ibu bertahun-tahun ngaji. Al-Qurannya ada, tapi tiap punya masalah tetap pusing. Lah terus fungsinya Al-Quran buat apa kalau ibu masih pusing? Ya ini mau dikupas tenang. Tapi paham dulu ya Bu ya. Berarti kalau ada petunjuknya, kita tuh tinggal mengikuti. Kecuali Allah belum ngasih petunjuk, silakan mikir. Atau ibu mau buat petunjuk baru. Paham? Oke, saya buktikan ya. Loh, berarti selama ini pikiran itu dipakai apa menurut Al-Quran? Ya dipakai untuk mengikuti petunjuk, bukan mikir besok bagaimana.
38 ayat 29. Ini ayatnya ada semua, Bu. Surat 38 surat 1 Ayat 29. ayat 29. Pikiran itu dipakai untuk apa? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, Terus, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. baik, 38 ayat 29. Sekali lagi, agar orang-orang yang berakal sehat. Coba. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi fungsinya akal itu menurut Al-Quran disuruh ngapain, Bu? Mengikuti petunjuk, bukan mikir besok gimana, solusinya bagaimana. Jangan-jangan selama ini ibu mikir pakai akal itu di luar petunjuk. Nanti saya buktikan. Kira-kira kalau ibu ngikutin petunjuk, masalah selesai nggak? Lah udah, kenapa nggak ngikutin aja? Iya kan. Loh, ibu pernah nggak diajarkan cara ketika masalah datang, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga? Nah ini kan kalau ibu nggak diajarin itu kan nggak bisa. Loh, ibu belajar, saya mau nanya ya, ibu belajar sesuatu itu, pertanyaan saya, benar nggak harus ada tolak ukurnya? Misalnya saya nggak bisa nyetir mobil. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, saya ke tempat kursus ya. Saya berhasil atau tidak setelah apa? Bisa nyetir mobil. Nah, sekarang saya mau nanya, tolak ukur ibu ngaji selama ini apa? Nah kan? Wah, saya berdiri nih kayaknya. Coba saya ulang lagi. Kalau saya nggak bisa nyetir mobil, berarti saya masuk tempat kursus, belajar teorinya, praktek nyetir mobil, berapa bulan, targetnya sampai bisa nyetir mobil. Itu namanya tolak ukur, Pak, Bu. Jadi tolak ukur itu adalah teori, praktek, hasil, betul? Sekarang saya mau nanya, tolak ukur ibu ngaji selama ini itu apa? Iya, prakteknya, hasilnya apa? Nah, Nah, coba kita mulai sekarang ya. Benar nggak? Satu, tadi saya ulang ya, saya nggak bisa nyetir mobil. Berarti saya datang ke tempat kursus, itu tuh langsung praktek nyetir atau belajar teorinya dulu? Oke, teori dulu ya. Setelah belajar teori, apakah cukup di teori? Harus apa? Praktek. Sampai apa? Bisa nyetir mobil. Sekarang, Al-Quran, sumber solusi masalah hidup. Berarti teorinya Al-Quran. Prakteknya ujian yang ibu hadapi. Tolak ukurnya masalah selesai. Jadi semakin lama ibu ngaji, harusnya semakin mudah menyelesaikan masalah hidup atau semakin sulit menyelesaikan masalah hidup? Itu namanya tolak ukur. Jangan gini loh, Bu. Ibu ngaji, pusing menghadapi masalah. Tetangga ibu nggak ngaji, pusing juga menghadapi masalah. Nah, terus bedanya apa? Yang ngaji sama yang nggak ngaji. Loh, ini namanya tolak ukur itu loh, Bu. Jadi kalau saya di kajian manapun, di majelis taklim manapun, di masjid manapun, oke, sekarang ibu mau berapa kali pertemuan? Misalnya 5 kali. Tapi setelah kelima, ibu harus mulai mudah menyelesaikan masalah hidup. Karena buat saya apa? Ibu sekarang siapkan waktu ke sini. Saya siapkan waktu ke sini. Kalau tidak membuat ibu semakin lebih baik, terus ngapain? Misalnya ibu punya masalah tetap pusing. Padahal ibu ngaji. Tetangga ibu, saudara ibu yang nggak ngaji, pusing. Nah, terus bedanya? Yang ngaji sama yang nggak gimana? Nah, ini makanya, ayo, mau nggak ibu akan belajar? Ini namanya ilmu kehidupan, ya. Jadi ilmu ini akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana supaya doa dikabulkan, bagaimana supaya suami lebih baik, bagaimana supaya keluarga lebih baik. Kan itu kan sebenarnya menurut saya. Karena salah satunya fungsinya ngaji itu adalah ketika ibu punya masalah, ibu ikuti Al-Quran, masalah selesai. Ketika ibu punya masalah, ibu ikuti Al-Quran, masalah selesai. Kan harusnya begitu. Jangan sampai ibu punya masalah masih pusing, berarti ilmu yang dipelajari di pengajian selama ini tidak bisa diimplementasikan. Harusnya kita belajar ilmu itu memang bisa diimplementasikan. Kan harusnya begitu. Nah, itu namanya tolak ukur. Jadi tolak ukur kita apa ngaji itu adalah salah satunya mudah menyelesaikan masalah hidup. Karena ibu tiap hari pasti punya masalah. Atau saya mau nanya dulu, ibu tuh kalau ditanya, kalau bapak ibu saya tanya, ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Enggak, pertanyaan saya kalau ditanya,
Ibu tuh ingin hidup dalam kondisi punya masalah atau tidak ada masalah? Enggak apa-apa. Saya hanya cuma ingin tahu sejauh mana ya, ibu tuh memahami gitu loh. Ya, jadi saya cuma ingin tahu aja. Enggak, artinya kan ibu tidak mau punya masalah itu, karena ibu merasa kesulitan di dalam menyelesaikan kan. Padahal kalau misalnya nanti ibu ahli menyelesaikan masalah, enggak akan masalah lah, itu maksudnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Harusnya begitu. Nah, coba. Saya ulang sekali lagi ya, Ibu percaya nggak semua permasalahan hidup solusinya ada di dalam Al-Quran? Berarti kalau ibu ngikuti Al-Quran, harusnya masalah itu mudah selesai atau sulit selesai? Nah itu yang kita inginkan gitu loh. Lah ini nanti saya ajarin, tenang. Ini nanti saya ajarin. Lah, karena kenapa? Karena selama ini ibu setelah diajari teori, ibu lupa tanya terus cara prakteknya bagaimana, Ustadz. Harusnya ketika ibu nanti diajari teorinya, ibu tuh tanya ke ustadznya, oke, terus cara prakteknya bagaimana? Karena setelah teori itu harusnya ibu praktek. Setelah praktek harusnya terbukti atau tidak terbukti? Terbukti bahwa Al-Quran itu solusi hidup. Gitu loh, Bu. Mulai ngerti arahnya saya kajian kemana? Jadi saya memang kajiannya namanya ilmu kehidupan. Subnya salah satunya penyelesaian masalah hidup. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya masalah. Loh sekarang ibu mau ataupun tidak mau, tetap masalah ada nggak? Tetap. Coba kita lihat ya. Surat 76 ayat 2. Surat 76, surat Al-Insan ayat 2. Ini menurut Al-Quran ya, kita lihat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Stop. Ini apa yang janji? Jadi setiap manusia yang lahir hendak mengujinya. Berarti ujiannya sudah ada atau belum? Coba baca lagi. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Berarti sebelum ibu lahir pun sudah disiapkan kan? Nah, sekarang saya mau nanya. Ibu kalau sudah tahu setiap orang itu akan diuji, harusnya ibu belajar ilmu menyelesaikan masalah atau tidak? Karena ibu suka nggak suka, ibu semua pasti akan diuji, gitu loh, Bu. Ya, jadi ibu harus saya sadari dulu, gitu loh. Ya, berarti orang hidup itu pasti punya masalah nggak? Ibu tahu ini? Semua orang pasti punya masalah, tahu? Berarti wajar nggak orang punya masalah? Baik, kalau yang namanya wajar, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Kalau yang namanya wajar. Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Ah, ibu selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Ayo, jelasnya ini. Ya, makanya ini saya mau kasih gambaran, Bu. Jadi ibu terima tidak terima, ya, suka tidak suka, ibu pasti akan diuji. Pertanyaan saya gini, ibu waktu sekolah, dulu waktu diuji, waktu sekolah, itu tuh guru kalau mau ngecek jawaban ibu salah atau benar, dia biasanya di akhir mengeluarkan apa? Enggak, kan ibu dites ulangan ya atau ujian ya waktu sekolah kan. Terus guru tuh mau ngecek jawaban ibu salah benar, biasanya si guru itu di akhir ngeluarin apa? Kunci jawaban. Betul nggak? Jadi kunci jawaban itu dikeluarkan di awal atau di akhir? Di akhir ya, kalau ujian sekolah ya. Kalau ujian hidup, udah ada duluan kan? Berarti logikanya harusnya lebih mudah ujian hidup atau ujian sekolah? Makanya berarti ibu tinggal ikuti kunci jawaban ya. Tapi kalau ujian sekolah, ibu kan ngerjain sendiri. Nyontek boleh nggak? Boleh. Enggak ujian sekolah. Kalau ujian sekolah tuh kunci jawaban di awal, di akhir. Di akhir. Kalau ujian hidup,
Kunci jawaban di awal, di akhir. Di awal, bahkan Allah nyuruh nyontek, ikuti saja Al-Quran biar ibu cepat selesai. Logikanya berarti lebih mudah ujian hidup atau ujian sekolah. Terus kenapa pusing? Nah, lo kan belum saya kupas. Ya. Bukan, artinya tuh ibu kalau ujian hidup itu tinggal nyontek Al-Quran. Nanti kalau kata Al-Quran A, ya ikuti A. Al-Quran B, ya ikuti B. Jadi langkah-langkahnya tuh ikuti saja gitu. Makanya kan tadi saya bilang, tugas kita tuh memikirkan atau mengikuti. Mengikuti, karena petunjuknya sudah ada. Kalau ibu ngikuti petunjuk berarti nyampe atau tidak? Nah, saya takutnya udah ada petunjuknya, ibu masih mikir-mikir sendiri. Terus petunjuknya buat apa? Gitu loh. Nah, itu jadinya. Oke. Siap? Kita mulai ini? Baik. Langkah pertama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 langkah ya. Langkah pertama, ketika Allah menguji kita. Karena ujian semua tetap nggak bisa menolak. Coba, ibu bisa menolak ujian nggak? Berarti kalau tidak bisa menolak, pilihannya apa? Kalau ujian, saya mau nanya ya, kalau ujian itu tidak bisa ditolak, berarti pilihannya apa? Diterima ya? Baik, jadi untuk menerima mudah atau sulit? Iya, enggak, pertanyaan saya ulang lagi ya. Oke, ya udah. Surat 6 ayat 134. Surat 6, surat Al-An'am ayat 134. Biar ibu paham dulu ya. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Baik, apa tadi? Kami hendak mengujinya. Berarti semua orang pasti akan diuji. Pasti datang ya? Terus apa kata Allah? Dan kamu tidak mampu menolaknya. Apa kata Allah? Berarti kalau nanti Allah menguji kita, kita bisa nolak nggak? Baik, kalau tidak bisa menolak, pilihannya apa? Diterima kan? Benar nggak? Kalau namanya diterima tuh jadi masalah atau tidak masalah? Nggak, kalau diterima. Masalah atau tidak masalah? Misalnya gini ya. Anak nakal, secara umum masalah nggak? Kalau bisa menerima? Tidak masalah. Jadi yang jadi masalah tuh anak nakal atau tidak bisa menerima? Padahal bisa ditolak nggak? Ayo, bingung, saya bolak-balik dulu cara berpikirnya ya. Ya. Loh, mohon maaf ya. Ya. Tapi kalau cara berpikirnya nggak diluruskan, ibu nanti masuk ilmu apapun tetap nanti nggak praktek. Saya ulang dulu ya. Berarti ibu mau suka mau enggak, ujian itu tidak bisa ditolak. Berarti pilihannya cuma apa? Diterima. Ada nerimanya dengan ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Itu aja kan? Kalau ikhlas jadi pahala nggak? Kalau tidak, jadi dosa kan? Nah, ibu mendingan nanti kalau punya masalah, menerimanya ikhlas atau tidak ikhlas? Nah, kalau ikhlas jadi masalah nggak? Nah, terus kenapa merasa bermasalah? Ya. Ya. Nah. Iya. Bagus. Ya. Baik. Sekarang saya mau nanya jujur ya Ibu ya. Ini pertanyaan Budian ya. Kan tadi dibilang kita harus sabar di dalam menjalani masalah. Selama ini, Ibu tuh selama ini sama ustadznya atau sama gurunya hanya disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Enggak, selama ini Ibu kalau punya masalah disuruh sabar atau diajarkan caranya? Harusnya ketika orang itu nyuruh sabar, Ibu tanya, Ustadz saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Diajar, karena cuma disuruh. Nah kalau disuruh nggak usah nyuruh dia, kalau nggak ngajarin caranya. Misalnya contoh, loh iya dong, saya misalnya nggak bisa nyetir mobil,
Saya bilang, Bu Mala, saya mau nyetir mobil, tolong ajarin saya. Ya udah nih, pokok pakai aja kuncinya nih. Kira-kira saya bisa nggak? Nah, berarti harus apa? Diajarkan caranya. Nah, saya takutnya selama ini ibu punya masalah, udahlah sabar-sabar. Loh, iya kita ngerti harus sabar. Cuman pertanyaannya, diajarkan nggak caranya sabar bagaimana? Loh, kalau nggak diajarkan caranya, nggak usah nyuruh. Loh, ngapain nyuruh kalau nggak ngajarin caranya? Ini saya mau bahas semua ini. Nah, jadi intinya apa, Bu? Jadi semua teori apapun, saya ulang ya, teori apapun yang Ibu pelajari, itu akan bermanfaat kalau Ibu bisa praktekkan. Ya, saya ulang ya. Jadi Ibu belajar teori apapun, itu akan bermanfaat kalau dipraktekkan. Kalau Ibu belajar teori nggak dipraktekkan, pulang ditanya suaminya, tadi Ustaz yang ngomong apa? Wallahu a'lam. Pasti itu jawabannya. Nah, jelas ya? Baik. Sekarang kita mulai ya. Bagaimana caranya ketika awal pertama kali Ibu nanti punya masalah? Surat 3 ayat 160. Surat 3 Ali Imran ayat 160. Langkah demi langkah apa yang harus dilakukan? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Terus, Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? baik. Ibu perhatikan ayatnya ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong, ini kata kuncinya ya, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Berarti tolong dijawab sama ibu semua. Berarti masalah kita selesai itu gara-gara kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Benar? Oke, pertanyaan kedua. Berarti niat ibu ikhtiar selama ini itu tuh untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Enggak, jujur dulu. Menyelesaikan masalah tapi ditolong Allah. Baik, saya ulang ya. Kalau Allah ingin nolong, oke, kalau gitu kalau ibu belum jujur, kalau Allah ingin nolong, berarti kepada orang yang mengeluh atau bersyukur? Nah, ibu ketika dikasih masalah, mengeluh atau bersyukur? Katanya ingin ditolong Allah. Saya ulang makanya. Nah, kan tadi saya bilang selama ini saya ulang lagi, selama ini niat ibu ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah itu supaya Allah nolong, jujur dulu. Karena ketika masalah nggak selesai, ibu mengeluh kan? Berarti pasti niatnya berarti niat selama ini ibu tuh untuk menyelesaikan masalah itu supaya Allah nolong, jujur. Lah kalau Allah menolong harusnya, berarti ketika ibu diuji nanti harusnya bersyukur atau mengeluh. Nah kenyataannya ibu pasti kasih masalah, bersyukur atau mengeluh. Tapi ingin ditolong, begitu. Loh, ini makanya harus diluruskan. Ayo, jujur selama ini. Kan ini yang jadi masalah kan gitu kan. Ingin ditolong, tapi mengeluh. Nggak bisa, berarti niat ibu selama ini ikhtiar hanya untuk menyelesaikan masalah. Oh. Pasti saya kejar. Coba saya mau nanya nih, ibu-ibu semua. Coba saya ulang ya, gini. Sebenarnya kita tuh bisa nggak sih menyelesaikan masalah hidup kita? Bisa. Kalau Allah nggak nolong? Saya ulang lagi. Ya, tolong ya gini. Kita tuh bisa nggak menyelesaikan masalah hidup kita? Lah iya. Coba ya, pertanyaan saya A atau B, bukan jadi C. Ya. Saya mau luruskan karena di sini masalahnya, Bu. Di sini orang tuh masalahnya. Kita tuh bisa nggak menyelesaikan masalah hidup kita? Tidak. Kadang bisa, kadang tidak. Kalau masalah itu sendiri. Baik, ya udah saya sadarin ibu ya. Jangan-jangan ibu nggak sadar-sadar selama ini. Coba, ibu
baca nggak la haula wala quwata illa billah? Itu apa artinya? Tiada daya dan upaya hanya pertolongan. Berarti kita bisa nggak menyelesaikan masalah? Ya dong, Bu. Kan itu jelas tiada daya dan upaya, melainkan hanya berharap pertolongan. Jadi semua masalah yang Ibu hadapi itu tuh selesai karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah. Itu maksudnya. Nah, saya takutnya, mohon maaf, Ibu sakit ke dokter supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Enggak, yang jujur dulu. Oh, iya. Padahal yang menyembuhkan dokter atau Allah? Berarti niat yang benar itu supaya sembuh atau supaya Allah nolong? Loh, saya ulang ya. Gini. Saya tidak merubah ikhtiarnya. Tapi niat Ibu ikhtiar selama ini itu apa? Itu yang mau saya luruskan. Kenapa saya harus kejar di situ? Al-Baqarah 225. Karena banyak niatnya yang salah, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 225. Coba, kenapa saya luruskan Ibu niatnya dulu? Kalau ikhtiar sama, nggak ada yang berubah. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hati. Ini dulu yang mau saya luruskan. Karena jujur aja, Ibu selama ini benar nggak niat ikhtiar untuk menyelesaikan masalah? Jujur aja. Benar kan? Ibu niat selama ini ikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Apa cirinya? Dikasih masalah mengeluh. Kalau Ibu memang niatnya untuk ditolong Allah, pasti dikasih masalah bersyukur. Karena Ibu ingin ditolong Allah. Gitu loh, Bu. Jadi semua yang Ibu lakukan, itu tidak ada yang dirubah. Tapi yang harus dirubah niat awal kita di dalam menjalani masalah itu apa? Apakah untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Karena kenyataannya setiap orang ketika dikasih masalah inginnya ikhtiar untuk secepatnya menyelesaikan masalah. Oh, mulai tahu salahnya di mana? Bedanya sama Al-Qur'an di mana? Niatnya Al-Quran ingin Ibu ikhtiar itu supaya ditolong Allah. Tapi Ibu inginnya punya masalah cepat selesai. Nah, saya mau nanya, Ibu punya masalah cepat selesai itu disuruh siapa? Nah. Lah ya jujur. Jadi gimana Ibu bisa cepat menyelesaikan kalau tidak mengikuti Al-Quran? Ayo jujur, Ibu ketika diuji oleh Allah, tujuannya apa? Jujur. Ingin cepat? Betul? Pertanyaan saya, memang di Al-Quran Allah nyuruh itu? Nah, terus kenapa Ibu lakukan itu? Nah, saya ulang ya. Ya, saya ulang lagi. Ibu jujur ya, ketika diuji sama Allah, dikasih masalah, benar nggak ingin cepat selesai? Nah, masalahnya ketika tidak selesai, Ibu akhirnya menjadi masalah kan? Ibu akhirnya mengeluh kan? Karena dasar dari awal, Ibu ketika dikasih masalah ingin cepat selesai. Pertanyaan kedua, Ibu pernah tanya Allah nggak? Ya Allah, aku tuh ngasih masalah ininya apa sih? Atau saya ingin cepat selesai? Halo? Nah. Iya, kan kita harus sama dengan Al-Quran kan? Jangan-jangan selama ini Allah inginnya apa, Ibu inginnya apa, jadi beda gitu loh. Saya ulang lagi. Ibu punya masalah ingin cepat selesai. Apakah Allah di dalam Al-Quran ingin Ibu menyelesaikan secepatnya? Nah, kalau tidak, kenapa punya masalah ingin cepat selesai? Saya mau nanya nih Bu, ketika selesai masalah satu, memang nggak ada masalah yang lain? Iya, berarti kan meskipun cepat selesai, ada lagi masalah yang lain. Berarti pasti bukan untuk itu. Saya nggak akan jawab dulu sebelum Ibu paham dulu di sini. Karena di sini salahnya. Ayo jujur, Ibu sakit pengen cepet apa? Hutang pengen cepet apa? Baik, bisa nggak itu yang tadi saya sampaikan selesai tanpa pertolongan Allah? Berarti harusnya pertanyaannya ketika hutang, ketika sakit, Ibu tanya dulu Allah itu inginnya apa? Bukan kita inginnya apa. Karena ketika Ibu sudah mewujudkan apa yang Allah inginkan, pasti Allah selesaikan. Makanya semua permasalahan pasti
ujung-ujungnya akan selesai kalau dengan pertolongan Allah. Berarti pertanyaan saya, ibu tahu nggak semua masalah itu nanti Allah yang menolong? Tahu. Terus ibu pusing-pusing itu kenapa? Karena kita nggak tahu baca Saya ulang lagi. Ibu tahu nggak ujung-ujungnya semua masalah yang ibu pusingkan itu harus Allah yang menolong. Coba baca lagi Pak ayat 3 ayat 160. Ini saya mau tanamkan benar-benar dulu nih, mumpung puasa. Surat 3 Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Benar ya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya atau mengalahkan. Terus, Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu? siapa yang bisa nolong? Berarti pertanyaan saya, semua masalah yang ibu hadapi, ujung-ujungnya selesai itu karena kita yang selesaikan atau karena pertolongan Allah? Berarti semua masalah nanti yang menyelesaikan siapa? Ibu tahu ini yang menyelesaikan Allah. Nah, terus ibu pusing-pusing itu kenapa? Berarti tahu atau tidak? Tidak. Berarti selama ini ibu nggak tahu, tetap ujung-ujungnya yang menyelesaikan masalah itu Allah. Makanya harusnya niat dari awal adalah bukan bagaimana menyelesaikan masalah, tapi bagaimana supaya Allah menolong, biar antara Al-Quran dan pikiran kita tuh sama. Jadi pada saat waktu kita dikasih masalah, terus kita berkomunikasi dengan Enggak, ini langkah pertama dulu. Jadi ibu harus sadar. Karena saya harus enggak, pertanyaan saya, ibu tahu nggak selama ini Allah ngasih masalah itu tujuannya apa? Benar. Semakin apa? Baik, kalau begitu ibu seneng nggak punya masalah kalau begitu? Kan ibu dikasih masalah biar semakin dekat kan? Berarti semakin banyak masalah, semakin dekat atau semakin pusing? Iya, berarti pertanyaan saya, ibu seneng nggak kalau gitu punya masalah? Ya, ini makanya saya mau luruskan ini, biar ibu tuh benar-benar antara ucapan dan praktek di lapangan sama gitu loh Bu. Logikanya semakin banyak dikasih masalah harusnya semakin dekat kepada Allah. Kenyataannya semakin banyak masalah malah semakin pusing. Ini kan nggak nyambung antara teori dan praktek. Tuh. Jangan ibu disuruh buat teh manis tapi pakai garam gitu loh Bu. Iya, artinya tuh teorinya tahu air, gula, dan teh, pas praktek pakai garam akhirnya terus asin, nggak nemu manis-manis. Menurut Allah, Al-Quran itu solusi hidup, harusnya mudah menyelesaikan masalah. Kok kenapa sekarang saya jadi sulit menyelesaikan? Berarti bukan teorinya yang salah. Pas prakteknya mungkin ibu tidak diajari. Itu aja sebenarnya. Iya, makanya mari kita kupas kan. Saya ulang dulu ya. Berarti, nih saya buktikan dulu ya. Kenapa harusnya ketika ibu diuji itu, ibu tuh harusnya tidak pusing. Kenapa? Nih, saya buktikan ya. Surat 94, ayat 5 dan ayat 6. Surat 94 Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ya, apa kata Allah? Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini siapa yang janji? Ibu percaya nggak? Benar ya? Baik, tolong dijawab dengan jujur. Berarti nanti pas menghadapi kesulitan, ibu tuh percaya kepada Allah atau pusing dengan kesulitannya? Sudah begitu? Dengar ayat ini dari kapan? Dari dulu atau enggak? Dengar ayat ini kan dari kecil kan? Coba baca lagi Pak. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah berjanji, bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya kalau nanti ibu menghadapi kesulitan, ibu tuh yakin nggak pasti akan ada kemudahan? Nah kalau yakin tuh berarti pusing atau enggak? Nah kenyataannya ketika menghadapi kesulitan, yakin atau pusing? Nah terus ayat ini kemana? Nah, jadi banyak yang berbeda antara teori-teori dan praktek di lapangan. Loh iya dong, dan makanya saya bilang,
Kan tadi saya dari awal udah bilang kan, kita mau ngaji tolak ukurnya apa? Itu penting. Kita mau ngaji tolak ukurnya tuh apa? Kalau ibu misalnya ngaji tetap pusing, terus gimana? Padahal kita hidup semakin lama, semakin tinggi, semakin berat masalahnya. Kalau ibu tidak menguasai ilmu untuk menyelesaikan masalah, bagaimana nantinya? Gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi sekarang, mari kita kupas sekarang. Berarti langkah yang pertama, ketika kita dapat ujian, apa langkah yang pertama? Ikhlas dulu. Oke, udah. Kan menerima juga nggak semudah itu kan, Bu? Kadang-kadang butuh waktu kan? Oke, saya kasih tahu dulu ya, Bapak Ibu ya. Apa langkah yang pertama ketika Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah? Ya, langkah yang pertama ya, 10 ayat 9. Ibu catat di situ. Surat 10 Yunus ayat 9. Apa langkah yang pertama? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Baik, langkah yang pertama apa dulu? Yakin. Yakin ya? Yakin apa, Ibu, kepada Allah? Bahwa Allah pasti menolong setiap masalah yang kita hadapi. Karena kalau Bapak Ibu tidak yakin ditolong Allah, maka Bapak Ibu kena hadis Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Saya mau bertanya nih, Ibu ketika dikasih masalah tuh yakin atau pusing? Padahal Allah janji kalau Ibu yakin apa? Sekali lagi, Pak. Coba. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan. Kalau Ibu pas dikasih masalah yakin dulu, berarti langkah yang kedua Allah ngasih apa? Petunjuk. Nah, Ibu tinggal nanti ngikuti petunjuk itu. Bukan mikir besok bagaimana solusinya bagaimana. Kalau Ibu ngikuti petunjuk, selesai nggak masalahnya? Nah, tugas kita itu hidup tuh mengikuti petunjuk, bukan mikir solusinya bagaimana. Baik, cirinya orang yang mengikuti petunjuk. Balik lagi Al-Baqarah 38. Balik lagi. Langsung aja barang siapa mengikuti petunjuk. Surat 3 Al-Baqarah ayat 38. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi nanti Ibu cirinya mengikuti petunjuk apa? Nah, itu cirinya. Dan Allah ngasih ciri-ciri itu. Loh, saya kan nggak tahu Ustadz petunjuknya bagaimana. Kira-kira kalau Allah nanti ngasih petunjuk, kita tahu atau tidak? Kalau nanti Allah ngasih petunjuk, kira-kira nanti kita tahu atau tidak? Tahu, Allah kan kasih tahu kan? Biarkan itu urusan Allah. Pokoknya urusan kita yang pertama pas dikasih masalah, yakin dulu atau pusing dulu? Nah, kenyataannya Ibu yakin dulu atau pusing dulu? Dari kapan Ibu begitu? Enggak, dari kapan Ibu pusing terus? Nah, ini makanya mau dibenerin. Lah, saya mau nanya, Ibu tuh pengen yakin atau pengen pusing? Nah, fungsinya Al-Quran tuh meyakinkan. Makanya di Al-Baqarah ayat itu apa? Kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Sedikit saya Ibu ragu-ragu, gagal petunjuk. Kenapa saya bilang harus yakin dulu nih? Saya kasih tahu ya Ibu ya. Kenapa saya harus bilang Ibu harus yakin dulu? Karena kalau Ibu dari awal udah pusing, kalau Ibu nggak yakin, apa yang terjadi? 16 ayat 104. Surat 16 ayat 104. Surat An-Nahl 16 ayat 104. Kalau Ibu dari awal udah pusing dulu, ini yang terjadi masalahnya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yang pusing, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Oh, kalau Ibu dari awal udah pusing, jangan harap dikasih petunjuk. Makanya ini saya mau benerin dulu, karena kebanyakan orang kalau dikasih masalah jujur ya, yakin dulu atau pusing dulu? Pusing dulu. Padahal mau pusing tetap harus dijalani, mau yakin pun harus tetap dijalani. Harusnya pilih yakin atau pusing? Nah, terus kenapa selama ini pilih yang pusing? Nah, mulai sadar salahnya di mana ini, Ibu? Makanya saya bilang, ayo ngajinya harus ada tolak ukur gitu loh.
Sayang Bu bertahun-tahun ngaji kalau Ibu tidak meningkat keyakinannya. Ya. Jadi langkah yang pertama, ayo. Langkah yang pertama apa? Yakin apa? Allah pasti menolong. 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30, surat Ar-Rum, Ayat 5 dan ayat 6. Kenapa Ibu harus yakin dulu Allah pasti menolong? Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Baik, berarti yang yakin atau yang pusing? Lihat, terus? Itulah janji Allah. Apa Bu? Nah, perhatikan. Terus? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Selama ini tuh Ibu yang tahu atau yang kurang tahu? Itulah yang pusing-pusing. Berarti yang pusing-pusing itu yang kurang tahu bahwa Allah tuh pasti menolong. Jadi Allah janji apa? Akan menyalahi nggak? Berarti pasti terjadi nggak? Berarti kalau Allah sudah janji akan menolong kita, tinggal pertanyaannya kita tuh layak atau tidak ditolong Allah. Saya mau nanya, kira-kira Allah tuh nolong kepada yang mengeluh atau bersyukur? Nah, Ibu ketika dikasih masalah, mengeluh atau bersyukur? Jadi Allah tuh akan melihat. Loh ini ya, saya tidak menyalahkan ya kalau Ibu misalnya awal mengeluh, awal misalnya merasa berat. Cuman ayolah, kita mau berapa lama lagi begitu Bu? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu sempurna, langkah demi langkah penyelesaian masalah sudah ada. Ibu kan tinggal ikuti saja sebenarnya. Cuman memang cara mengajarkan, cara mengikutinya ini yang mau saya terangkan. Gitu loh. Karena Ibu ingin ditolong Allah. Ya. Lo boleh kan dipakai buat doa namanya kan. Kan kita disuruh berdoa kan untuk itu kan. Baik, sudah mulai paham ini? Jadi langkah yang pertama, saat Ibu nanti punya masalah, Bapak Ibu harus yakin kepada apa? Allah akan menolong. Berarti ada masalah yang berat nggak? Ada yang beratnya harusnya. Boleh nggak merasa berat? Iya, saya kan nanya. Ibu kan tadi dari awal pas pertama kali dikasih masalah, Ibu kan yakin nih, ya Allah, saya nggak tahu ini masalah itu seperti apa. Saya yakin Engkau nolong saya kan, begitu kan? Berarti pertanyaan saya, kalau Ibu tahu nanti ujungnya Allah yang menolong, harusnya ada masalah yang berat nggak kalau begitu? Nggak ada kan Allah yang menolong, kecuali kita yang menyelesaikan. Silakan. Ya. Betul. Betul. Apakah cukup saja kita berikhtiar di sana kita datang ke dokter, di sana kita sakit, ke dokter. Ya. Tapi kadang-kadang kala kan ada juga yang saya mau cari dokter yang terbagus. Oh boleh. Boleh. Nah, saya mau nanya ya. Bagus ini pertanyaan Ibu realistis ya. Niat Ibu apa? Supaya sembuh atau supaya ditolong? Loh kan saya bilang, ikhtiarnya nggak ada yang berubah. Ibu mau berobat ke Singapura, ke Amerika, silakan. Cuman niat Ibu ikhtiar selama ini itu apa? Karena ketika Ibu niatnya supaya sembuh, Allah nggak suka dong. Loh, semua dari niatnya. Ibu ibadah, gini, saya jelaskan. Misalnya ada 2 orang sholat. Yang satu karena tetangga, yang satu karena Allah, tapi sama-sama sholat. Benar nggak? Kalau yang karena Allah, ibadah atau bukan? Kalau karena tetangga, meskipun kegiatannya sama, meskipun berobatnya sama, tapi bisa beda loh niatnya, gitu loh Bu. Jadi saya ulang dulu, makanya Ibu sekarang, apapun masalahnya, yang pertama Ibu yakin kan akan Allah menolong. Nah, berarti langkah berikutnya, Ibu ikhtiar itu niatnya agar Allah mau menolong. Tinggal sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya Allah mau menolong. Gimana caranya? Bingung lagi. Yes, itu kan baru langkah awal. Halo? Gimana caranya supaya Allah nolong? Ya kan menerima langkah awal.
Ini langkah yang berikutnya. Kan ibu tadi setelah mau ikhtiar kan? Ini gimana nih langkahnya biar saat ikhtiar tuh Allah mau nolong. Kira-kira di Al-Quran ada nggak caranya? Nah, kalau memang ada, kenapa ibu nggak ikuti aja? Nah, baik, sekarang kita mulai. Bagaimana saat ikhtiar agar kita mengikuti dan sesuai dengan keinginan Allah ya? Ternyata ada Bapak Ibu. Di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153. Coba Ibu dengerin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, saya mau nanya, ini Allah nyuruh apa kalau Ibu ingin tolong? Coba baca lagi, baca lagi. Coba baca lagi, coba. Dengerin. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang pertama? Kenapa Allah nggak manggil wahai manusia? Nah, karena tidak semua manusia beriman. Makanya yang pertama adalah, Ibu pas tadi saya bilang, Ibu pas dikasih masalah tuh yakin dulu atau pusing dulu? Nah, ini maksudnya Bu. Ibu tuh harus yakin dulu. Karena kalau Ibu pusing dulu, Ibu nanti nggak masuk golongan ini gitu loh. Ya, jadi yang pertama, saat Ibu nanti punya masalah, yakin dulu bahwa Allah pasti menolong kan? Setelah yakin, saat kita menjalani ikhtiar harus dalam keadaan apa? Sabar dan sholat. Tolong dijawab. Ibu ketika punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Padahal syarat Allah nolong ingin cepat selesai atau sabar? Kenapa beda? Berarti Ibu ngikutin siapa? Baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini siapa yang nyuruh? Nah, yang pertama Ibu ketika dikasih masalah berarti Ibu harus yakin, tadi kan? Yang kedua saat menjalani masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Kenyataannya. Tapi ingin ditolong. Tapi nggak mau sabar. Nah, kan nggak nyambung. Padahal pertanyaan saya, Bu. Kalau Ibu ya punya masalah, Ibu punya masalah ya, Ibu sudah sabar, kira-kira masalah nggak? Ibu punya masalah, tapi Ibu sudah sabar, kira-kira masalah nggak? Nggak, Ibu punya masalah, tapi Ibu udah sabar, kira-kira masalah nggak? Berarti orang masalah itu karena apa? Nah, sudah, berarti salah siapa? Ayo, jujur. Jadi selama ini Ibu tuh ngikuti hawa nafsu atau ngikuti Al-Quran? Salah sendiri. Pertanyaan kedua, kenapa Allah nyuruh sabar? Kenapa Allah nyuruh sabar? Karena kalau Ibu nggak sabar, Ibu dikendalikan hawa nafsu. Tapi kalau Ibu sabar, Ibu mengendalikan hawa nafsu. Padahal kenyataannya jujur, ketika manusia punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Nah, kalau ingin cepat selesai, berarti dikuasai hawa nafsu atau menguasai hawa nafsu? Nah, orang yang dikuasai hawa nafsu, berarti temannya siapa? Jadi Ibu selama ini lebih banyak bersama siapa? 43 ayat 36. 43 ayat 36. Surat Az-Zukhruf ayat 46. 36. Ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Kalau tidak mau mengikuti Al-Quran, mengikuti hawa nafsunya, perhatikan kata Allah apa? kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi apa? Teman karib itu apa? Besti. Berarti kalau orang-orang punya masalah ingin cepat selesai, berarti temannya siapa? Padahal jujur, Ibu sakit pengen cepat apa? Utang pengen cepat apa? Berarti temannya siapa? Nah, makanya saya bilang harusnya antara ayat Al-Quran dan praktek mulai disamakan, jangan dibiarkan terus.
Karena itu perintah Allah. Karena ibu kalau ibu nggak sabar menjalani ujian pasti dikuasai setan. Betul. Nah makanya saya bilang, ibu tuh tahu nggak setan itu penipu. Nah, terus kenapa ketipu terus? Jelas ya? Ya. Nah, sebenarnya nanti saya jelaskan sederhana kok. Artinya tuh saya cuma meluruskan sesuatu yang sebenarnya ibu itu tahu, cuman kadang-kadang pas praktek nggak sadar itu aja sebenarnya. Iya kan? Karena kalau ibu terus begitu nanti sayang gitu loh. Allah ingin kita juga cepat selesai, ibu juga cepat selesai. Oke ya? Jadi langkah yang pertama harus yakin. Langkah yang kedua supaya ditolong Allah apa? Harus sabar. Langkah yang ketiga harus sholat. Nah, ini saya mau kupas semua ini. Ya, mohon maaf. Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Baik. Kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Apa kata Allah cirinya orang sholat? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apa Bu? Wajar nggak manusia suka mengeluh? Wajar ya. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, terus? Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Jadi semua manusia diciptakan suka mengeluh kan? Berkeluh kesah jadi kikir kan? Tapi ada satu golongan yang nggak pernah mengeluh. Golongan apa? Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang sholat menurut Al-Quran mengeluh nggak? Ibu sudah sholat, tapi masih mengeluh. Kamu? Ya, jadi tolong standarnya bukan standar perasaan. Tapi standarnya harus mengacu pada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ibu sudah sabar? Sabar yang benar itu bahagia atau sesak nafas? Bahagia. Ibu selama ini merasa sabar itu bahagia atau sesak nafas? Ya harusnya sabar yang benar itu kan bahagia kan? Oke, saya buktikan ya. Benar nggak orang sabar itu harusnya bahagia? Surat Al-Baqarah 155. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu. Baik, dan kami pasti akan menguji kamu. Berarti semua manusia pasti akan diuji. Jadi ibu nggak usah punya cita-cita nggak mau punya masalah ya. Karena semua orang pasti diuji. Biasanya ujian tuh enak atau tidak enak? Baik, terus? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Terus? kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Baik, semua orang akan diuji begitu ya. Tapi kita lihat cirinya orang sabar apa? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar menderita atau bahagia? Kalau yang tidak sabar? Menderita. Nah, ibu biasanya kalau diuji menderita atau bahagia? Apa-apa. Pokoknya ibu nanya saya pakai Al-Quran, ibu renungi sendiri. Ya, saya nggak akan bantah kok, silakan ibu renungi sendiri aja. Ya, oke yang terakhir. Ibu sudah beriman sama Allah? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Menurut perasaan ya. Baik, cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Surat 5 ayat 69. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani. Barang siapa beriman kepada Allah. Baik, surat 5 ayat 69. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebaikan, terus maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. baik, cirinya orang beriman apa? Tidak khawatir dan bersedih. Ibu masih ada khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Baik, saya nanya. Benar nggak iman itu turun naik kalau orang sholatnya sudah baik menurut Al-Quran? 23 ayat 1 dan ayat 2.
Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Coba kita lihat, menurut Al-Quran kalau sholatnya benar, imam turun naik atau tidak? Ayo. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? 23 ayat 1 ayat 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, terus? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi cirinya orang beriman apa? Nah, itu ketika sholat pikirnya fokus atau jalan-jalan? Dari kapan? Ya, makanya Bu, saya ulang lagi ya. Sayang kalau Ibu ngaji terus pusing. Ibu harus sebenarnya di sini ya. Jadi nanti gini Bu, antara ayat-ayat. Enggak, sekarang saya bilang ke Bu Kemala, insya Allah nanti tiap Rabu ada sesi sekarang. Enggak, karena sayang Bu, maksudnya Ibu bertahun-tahun ngaji, kalau masih pusing, masih masalah sulit selesai buat apa gitu loh. Enggak, tapi ngerti ya. Jadi harusnya antara ayat Al-Quran sama praktek itu sama. Kenapa harus disamakan? 61 ayat 2 dan ayat 3. Surat 61, surat Al-Syaf Ayat 2 dan ayat 3. Harus sama Bu, antara praktek dan teori itu harus sama. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, awas ya Bapak Ibu ya, kalau cuma teori doang ya. Terus? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita buat teori itu untuk dipraktekkan. Udah, Ibu sekarang ngajinya harus begitu. Kan Ibu ilmu banyak, tinggal dipraktekkan. Misalnya contoh gini, saya punya resep kue nih enak. Saya punya resep kue dikasih teman enak. Tapi saya nggak pernah buat. Bisa nggak merasakan kuenya? Tapi enak katanya, tapi nggak pernah buat. Nah saya takutnya Ibu udah punya teori Al-Quran semua. Gara-gara nggak praktek tetap pusing. Jadi kalau Ibu punya teori itu harus dipraktekkan. Coba saya mau nanya, Ibu kalau mau buat teh manis, siapkan apa? Air panas, gula sama teh. Sekarang pertanyaan kedua, Ibu kalau ingin ditolong Allah, siapkan apa? Nah, bayangin, teh manis Ibu nggak jadi masalah karena Ibu udah biasa, Ibu tahu rumusnya. Terus Ibu ingin ditolong Allah, terus Ibu nggak tahu rumusnya, gimana ini? Lah bukan iman, sabar, sholat. Kira-kira kalau iman, sabar, sholat Ibu benar, pasti ditolong nggak? Nah kalau gitu apa masalahnya? Ngerti ya Ibu-Ibu ya semua ya? Oke. Sekarang saya mau masuk ke pemahaman dulu ya, beriman ya. Coba. Ibu kan dalam Islam itu secara kafah itu ada dua. Ada rukun Islam, ada rukun iman ya. Nah yang akan saya bahas rukun iman. Rukun iman yang pertama apa Bu? Beriman kepada Allah ya. Coba Ibu saya ingin tanya. Ibu selama ini disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Enggak, Ibu selama ini disuruh beriman kepada Allah. Mohon maaf, selama ini kan Ibu beriman kepada Allah. Ibu tuh disuruh beriman kepada Allah tuh beriman kepada apa? Kan? Inilah. Iya, itu nanti beriman kepada Al-Quran ada yang ketiga. Ini maksudnya, Ibu kan selama ini rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Ayo Bu, sayang. Baik, kita buka ya. Kita disuruh beriman kepada Allah itu beriman kepada apanya? Biar Al-Quran yang jawab. 28 ayat 10. Surat 28 Al-Qasas ayat 10. Ibu disuruh beriman kepada Allah itu beriman kepada apanya? Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Terus? Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kita disuruh beriman kepada Allah itu beriman kepada apanya? Janjinya. Janji Allah banyak nggak di dalam Al-Quran? Coba saya ingin tahu Ibu beriman nggak? 11 ayat 6, salah satu janji Allah. 11 ayat 6. 11 surat Hud ayat 6. Ini loh Bu, maksudnya kita beriman itu kepada janjinya, biar Ibu bisa praktek.
dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Baik, apa janji Allah kepada manusia? Dijamin. Berarti urusan rezeki boleh nggak khawatir? Kenyataannya, lantas beriman kepada Allahnya di mana? Nah, ini loh. Iya, memang harus begitu, betul. Coba, ibu disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada janjinya, nanti beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apanya? Nah itu kita harus ngerti ini. Jadi jangan sebatas, oh ya udah beriman kepada Allah, nanti dulu. Karena teori itu harus sampai ibu bisa praktekkan. Biar apa? Biar jadi sikap. Jadi kalau memang ibu beriman kepada janji Allah, harusnya ada nggak yang perlu dikhawatirkan? Baik, 10 ayat 55. Surat 10 Yunus ayat 55. Coba apa yang Allah janjikan? Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus, Bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya kepada siapa ini? Kita, bukankah janji Allah ini benar? Terus apa kata Allah tapi? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tuh, makanya saya tanya, ibu selama ini beriman kepada Allah, beriman kepada apanya? Kan nggak tahu. Nah, jadi kita disuruh beriman kepada Allah tuh beriman kepada janjinya. Salah satu janji Allah bersama kesulitan. Berarti saat ibu punya masalah, saat ibu mengalami kesulitan, ibu tuh pusing atau yakin kepada janji Allah. Nah, itu yang Allah tunggu. Oh, ini udah mau buka ya, Bu ya? Oh, ya udahlah. Coba. 13. Kan ini masih beriman kepada Allah kan? Nanti ada pelajaran beriman kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, kepada apanya, beriman kepada qada dan qadar, kepada apanya. Jadi semua itu harus jelas, harus ibu sampai mengerti. Oke, sekarang ya, saya buktikan. Kenapa kita harus benar-benar beriman kepada janji Allah? Saya balik aja. Kalau di dalam Al-Quran Allah nggak janji nolong ibu, mau nggak ibu hidup? Nah, berarti ibu hidup itu berdasarkan kenapa? Janji Allah. Biarin orang seperti apapun kepada kita. Tapi kalau Allah janji, harusnya ibu tuh pegang, nggak, pasti Allah nolong saya. Seberat apapun, saya yakin Allah nolong saya. Itu loh, Bu. Nah, cuman kenyataannya, saya mau realistis ya. Kenyataannya, tapi benar nggak? Meskipun ibu punya iman, ibu pun di kepala ibu punya apa? Ini. Punya apa? Akal. Betul nggak? Kadang-kadang kita yakin. Tapi kadang-kadang akal, aduh gimana? Benar nggak? Coba, saya mau contoh. Berarti ibu punya akal, ibu punya iman ya? Tolong, ini pertanyaan sederhana. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Saya ulang ya, ibu kan punya akal, punya iman. Ini pertanyaan saya sederhana, nanti masuk ke janji Allah. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Iya, misalnya, atau gini, kalau kita bawa mobil, lampu merah, rem atau gas? Kalau lampu hijau? Nah, ibu ngerti ya? Jadi kapan kita pakai rem? Kalau lampu merah. Kapan kita pakai gas? Kalau lampu hijau. Nah sekarang, kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Akal kalau ada masalah. Iman? Kalau ada ujian. Nah, ini loh Bu. Padahal langkah pertama di dalam Al-Quran kita harus paham akal untuk apa, iman untuk apa. Yaudah, saya kupas ya. Ini sebentar lagi. Baik, kita mulai sekarang. Saya buat 3 pertanyaan, ibu akan paham kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. 1, ibu percaya nggak 2 tambah 2 sama dengan 4? Percaya nggak? Mau percaya tidak percaya, 2 tambah 2 pasti 4, karena masih masuk akal. Berarti perlu pakai iman nggak? Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Ngerti Bu? Karena ibu mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 pasti 4 kan?
Oke. Yang kedua, ibu percaya nggak gula itu manis? Mau percaya tidak percaya pun, silakan pergi ke dapur makan gula pasti. Berarti sesuatu yang masih bisa dibuktikan. Perlu pakai iman nggak? Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, perlu pakai iman nggak? Nggak usah. Jadi satu, sesuatu yang masih masuk akal, sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Baik, yang terakhir Ibu tolong jawab ya pertanyaan saya. Akar 19 dikali sinus 30 dikali 500 dikali 3/4 dikali 50, hasilnya 5. Percaya nggak? Hah? Nggak percaya? Udah tahu dari mana? Kalau dibuktikan nggak usah pakai iman. Saya ulang, percaya nggak? Hasilnya 5. Pilihan Ibu cuma 2, percaya saya atau tidak. Kenapa? Satu sudah di luar akal, yang kedua belum bisa dibuktikan. Berarti kapan iman digunakan? Ketika Ibu mentok terhadap sesuatu, ketika Ibu sudah buntu di dalam menghadapi masalah, tinggal pertanyaannya Ibu masih tetap pakai akal atau pakai iman? Nah kalau pakai iman harusnya pusing atau yakin? Kenyataannya. Nah terus iman Ibu selama ini kemana? Nah, ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu tuh ada iman di dalam dirinya, tapi jarang dipakai. Maksud Allah ngasih iman itu, nah, maksud Allah ngasih iman itu maksudnya kalau Ibu udah mentok ini gimana? Makanya jamaah saya sakit kanker leukemia, divonis dokter sebulan lagi meninggal. Yakin jalani iman sabar sholat, sebulan kemudian sembuh total. Kenapa? Beriman. Kok beriman bisa begitu? 26, 61 sampai 63. 26 Asyura ayat 61 sampai 63. Coba ini perhatikan, pakai iman dan akalnya di sini. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Ini pasukan Musa dikejar tentara Firaun ya. Terus berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. pasukan Musa bicara dengan akal atau imannya? Kita akan tersusul Musa. Depan Laut Merah, belakang pasukan Firaun kan? Lihat, Nabi Musa bicara dengan apa? Terus? Ia Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa ngomong dengan akal atau dengan iman? Enggak, Allah pasti nolong saya. Padahal pertanyaan saya, Nabi Musa sudah tahu belum solusinya? Terus kenapa dia tetap yakin? Janji Allah. Meskipun dalam kondisi terpuruk, meskipun dalam kondisi sulit, tapi karena Nabi Musa yakin kepada janji Allah, enggak, Allah pasti nolong saya. Ibu dalam kondisi sakit, ibu kan udah punya masalah, enggak, Allah pasti nolong saya. Maka apa yang terjadi 63-nya? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Baik, 26 ayat 61 sampai 63. Allah nyuruh apa? Awalnya Nabi Musa tahu nggak solusinya? Kalau solusinya pakai akal, mukul tongkat atau naik perahu. Tapi karena Nabi Musa yakin kepada Allah, Allah cuma nyuruh apa? Pukullah. Baik, terus apa yang terjadi? Maka terbelahlah lautan. Yang terjadi apa? Berarti pertanyaan saya, mukjizat itu terjadi gara-gara apa? Yakin. 99% atau 100%? Silakan dibuktikan. Ketika ibu punya masalah, ketika ibu punya apapun masalahnya, enggak, Allah pasti nolong saya. Allah pasti gak akan tinggalkan saya. Maka akan terjadi mukjizat. Leukemia sembuh, kanker hati sembuh. Gara-gara apa? Mukjizat untuk Nabi dan Rasul, keajaiban untuk manusia. Makanya nanti kalau udah akal mentok, ibu jangan paksain akalnya. Takutnya putus, nanti jalan-jalan di tengah jalan. Jadi fungsinya iman itu apa, Bu? Saya ulang. Kalau ibu sudah bingung, sudah mentok, tinggal ibu tanya kepada diri ibu, ibu percaya enggak kalau semua masalah Allah tetap nolong? Kira-kira beres atau tidak? Maka muncul keajaiban, dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dari yang sakit nggak sembuh jadi sembuh, gara-gara beriman. Jadi pertanyaan saya, berarti lebih baik dari awal pakai iman atau nunggu akal mentok baru pakai iman? Ya kenapa jadi pusing kalau dikasih masalah?
Oke, jelas Bu? Jadi ini mukadimah dulu ya. Mukadimah gambaran, ngajinya begini. Jadi kita akan mengupas ayat-ayat Al-Quran dengan praktek nanti Ibu share. Nanti Ibu praktek lewat masalah itu masing-masing. Ya. Tapi yang pertama harus ada apa? Keyakinan kepada janji Allah. Udah. Karena Ibu mau yakin nggak yakin pun tetap harus menjalani masalah. Tapi Allah akan memperlakukan yang yakin sama yang tidak yakin itu berbeda. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian. Hah? Iya, makanya. Silakan. Kita tutup atau pertanyaan boleh sekali satu lah. Silakan. Satu aja pertanyaan biar Ibu bisa paham. Enggak mengerti akal dengan iman logikanya? Jadi nanti kalau Ibu menurut Ibu sudah mentok, misalnya ya, mohon maaf, Ibu harus bayar karyawan misalnya besok. Uang belum diterima, belum dipegang. Ibu tuh pusing atau yakin? Nah, Ibu coba buktikan. Ibu yakin dulu, ya Allah saya nggak tahu dari mana jalan, tapi saya yakin Engkau tuh janji menolong saya. Nanti Ibu buktikan, Allah bisa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah itu namanya iman. Ya, Ibu buktikan itu ya, biar antara Al-Quran dan kenyataan Ibu menjalani itu sama. Dan semakin yakin ngaji itu harusnya semakin yakin, semakin tenang. Ya, jangan ngaji semakin pusing lah, terus nanti gimana? Paham ya Bu ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu dulu ya. Jelas? Ya sudah. Jadi ini kita harus paksa gitu ya, lapang dada gitu untuk menerima segala suatu masalah yang ada. Oke, ini aja pertanyaan saya Bu. Kenapa kita harus menerima masalah? Padahal pertanyaan saya, selama ini kita tuh menerima masalah atau mengatasi masalah? Mengatasi. Memang kita bisa menyelesaikan. Terus kenapa mengatasi? Saya ulang, kalau Ibu ingin lulus ujian sekolah, soalnya diterima dulu atau ditolak? Nah, jadi syarat kalau ingin lulus, menerima atau mengatasi dulu? Nah, Ibu ketika dikasih ujian oleh Allah, biasanya menerima atau mengatasi? Harusnya menerima dulu, karena kalau ingin lulus soal ujian, kita tuh menerima. Kita tuh mengatasi atau menjalani? Menjalani petunjuk-petunjuk yang tadi disampaikan. Hah? Ya artinya itu. Silakan. Oh iya ya. Dulu saya kajian sebelum COVID ya Bu ya, udah lama sekali. Hampir 3 tahun 4 tahun. Oh pernah juga ya. Oh iya. Ya silakan Bu. Ustaz, kadang-kadang kita dapat ujian dari Allah, tapi karena kita ada juga kita melakukan perbuatan yang melanggar, terus dikasih peringatan, dikasih apa sih? teguran. Ya. Gimana caranya membedakan antara ujian dan teguran? Surat 4 ayat 79. Surat 4 An-Nisa ayat 79. Ini dulu ya, saya jelaskan ini dulu. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Baik, kalau kebaikan semua dari sisi apa? Terus? Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Baik, saya mau nanya berarti. Berarti Allah tuh akan memberikan 2 kejadian Bu. Satu yang namanya ujian, untuk orang yang beriman berarti Ibu benar jalannya. Satu yang namanya teguran. Untuk apa? Ibu salah, Ibu ditegur. Benar ya? Nah, terus bagaimana saya tahu itu teguran atau ujian? Gampang. Kalau ujian biasanya tenang atau khawatir? Kalau teguran? Nah, jadi nanti Ibu tuh punya kolbu masing-masing. Ibu akan tahu, ini saya diuji atau ditegur, Ibu tahu. Ya, tapi nanti lama-lama akan saya kupas. Tapi intinya itu dulu. Karena hati Ibu nggak bisa bohong semuanya. Coba, Ibu sedih, Ibu bahagia. Bisa nggak hati ini direkayasa? Nggak bisa. Paling mulut Ibu bilang, enggak, saya nggak apa-apa, padahal hatinya nangis. Kan gitu kan? Jadi Ibu punya namanya kolbu. Itu tuh kecek. Kok berat? Berarti Ibu teguran. Kok tenang-tenang saja? Berarti itu ujian. Karena ujian itu untuk orang siapa? Orang beriman. 29 ayat 2. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi cirinya orang beriman apa? Ibu mau diuji? Iya, jadi cirinya orang beriman itu apa? Diuji. Berarti kalau ibu ngaku beriman pasti akan ibu tahu akan diuji. Nah kalau tahu itu berarti kaget atau tenang-tenang saja? Iya, kalau tahu harusnya kaget atau tenang-tenang saja. Kalau yang kaget itu tahu atau tidak? Ya, harusnya, karena kan sudah tahu misalnya di luar mendung. Oh ibu udah siap bawa payung pas hujan, kaget ya? Nah udah tahu kan? Nah jadi kalau ibu ngaku beriman harusnya ibu tahu pasti akan diuji. Yaudah ya? Baik, terima kasih. Kajian pembukaan ini mudah-mudahan ibu bisa mulai memahami ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita diskusi lagi. Mari sebelum kita tutup kita berdoa sebentar untuk keselamatan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu silakan kembali. Ya. Alhamdulillah, kehidupan yang sangat membuka hati dan pikiran kita dalam memahami semua memberikan kepada kita baik itu ujian maupun ujian nikmat maupun ujian kesulitan. Intinya memang dan intinya dari singkatnya bahwa kita mempunyai dua unsur sabar dan syukur. Jadi nanti kali bisa dibahas. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini akan bisa kita praktekkan amalnya. Jadi yang tidak lagi dulu-dulunya seperti itu, tapi ke depannya kita akan terima kasih Ustaz. Terima kasih kita berkat pelajaran kita di dalam ini. Wabil khusus kepada Ibu Haja, Ibu Ani dan para